Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Putri Isnaini. Saya berasal dari Sekolah Vokasi Departemen Teknologi Industri, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi 2025 dengan NIM 40040325650091. Di sini, saya akan membuat video mengenai praktikum pertama saya, yaitu algoritma dan pemrograman. Di sini, untuk memulai pemrograman sangat diperlukan untuk mempelajari dasar-dasar atau fundamental coding. Nah, saya akan belajar mengenai fundamental atau dasar-dasar coding dan melakukannya dengan cara yang sederhana. Saya akan menjelaskan analogi kehidupan nyata dengan menggunakan platform Scratch, cara mengatur dan menggunakannya dengan konsep pemrograman blok. Lalu, kita beralih ke pemrograman teks menggunakan Replit dengan bahasa pemrograman Python. Struktur yang akan diikuti untuk setiap konsep, yaitu yang pertama ada dasar pemrograman, yang kedua ada variabel, yang ketiga ada kondisi, yang keempat ada list atau daftar, yang kelima ada loop atau perulangan, yang keenam ada function atau fungsi. Selanjutnya ada alur pembelajaran. Pertama, menggunakan Scratch untuk menggunakan pemrograman block dan Python untuk pemrograman teks. Di pembahasan ini, yaitu menyelesaikan sebuah masalah atau problem solving menggunakan algoritma. Setelah itu, algoritma tersebut akan kita ubah menjadi kode program agar bisa dijalankan oleh sebuah komputer. Algoritma pertama yang akan kita selesaikan adalah memahami langkah-langkah dasar pemrograman dengan Scratch. Di sini kita akan belajar bagaimana menyusun algoritma, lalu mengubahnya menjadi blok-blok kode yang saling terhubung, layaknya menyusun sebuah puzzle. Dengan cara ini, kita bisa langsung melihat hasilnya. Misalnya, membuat sebuah karakter yang bergerak, berbicara, atau menjalankan perintah sesuai algoritma yang telah kita buat. Sedangkan Python, algoritma kita akan diselesaikan dengan menulisnya dalam bentuk sebuah kode. Bedanya dengan Scratch, di Python kita mengetik instruksi menggunakan teks dari algoritma sederhana yang kita susun. Kita ubah menjadi baris-baris kode Python, misalnya untuk menampilkan teks, melakukan perhitungan, atau membuat program interaktif sederhana. Selanjutnya adalah tools atau platform yang akan kita gunakan. Yang pertama ada Scratch. Nah, di Scratch ini kita tidak perlu mengetik baris kode seperti bahasa pemrograman lain nih. Sebagai gantinya, kita menggunakan blok-blok berwarna yang disusun seperti puzzle. Setiap blok mempunyai fungsi tertentu, misalnya untuk menggerakkan karakter, mengeluarkan suara, atau mengontrol alur program. Ada beberapa contoh blok di Scratch, yaitu ada motion, ada looks, sounds, event, control, sensing, operators, serta variabel. Yang kedua ada Replit. Nah, Replit ini adalah website yang mendukung banyak bahasa pemrograman, termasuk Python. Nah, dengan Replit, kita bisa mengetik kode dan menjalankan sebuah program. Keuntungan pakai Replit adalah kita nggak perlu repot-repot menginstal aplikasi tambahan di perangkat kita. Tinggal buka browser, login, lalu bisa untuk memulai codingan. Nah, sekarang saya akan membahas terlebih dahulu cara membuat akun dan melakukan setup gratis di Scratch. Pertama, buka browser, lalu ketik aja di search bar-nya yaitu scratch.mit.edu/join. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Join Scratch buat create username dan create password. Nah, untuk memulai menggunakan Scratch, kita perlu banget untuk join. Nah, di sini kita akan menginput username nih. Kita input ya. Lalu setelah kita memasukkan username, kita akan create a password. Pastikan password itu mudah diingat ya. Nah, setelah itu kita akan klik next.
Di sini kita select country dulu, yaitu Indonesia. Setelah itu kita diminta untuk mengisi beberapa data tambahan. Kalau sudah muncul seperti ini, kita perlu banget untuk memasukkan email kita nih untuk akun Scratch-nya. Setelah itu, kita create your account. Nah, ini dia tampilan kalau kita sudah join ke Scratch nih setelah membuat akun tadi. Untuk membuat project baru, kita bisa klik di bagian Create di atas ini. Ini dia untuk tampilan Scratch-nya. Ini kita bisa drag and drop sesuai kemauan kita. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sebuah pemrograman sederhana yang dilakukan menggunakan Scratch. Ini yang seperti di contoh. Yang pertama yaitu ada blok berwarna kuning dengan tulisan when green flags atau bendera hijau, klik. Nah, di blok ini termasuk ke dalam kategori events, yaitu ini, when di klik. Yang berfungsi untuk memulai jalannya program ketika kita menekan bendera hijau, seperti ini. Nah, ketika muncul what's your name, aku akan ketikkan inputnya. Hello Tiara, what's your name? Nah, di what's your name ini, yaitu ada blok biru muda dengan tulisan ask and wait. Di sini digunakan untuk meminta input dari pengguna, yaitu what's your name tadi. Terus saya mengetikkan nih, nama saya siapa, yaitu nama saya Tiara. Berikutnya adalah blok berwarna ungu dengan tulisan say, yang berasal dari kategori looks ini. Yang berfungsi untuk membuat karakter Scratch atau si kucing ini berbicara atau menampilkan teks di layar, yaitu hello. Kemudian ada blok berwarna orange yang termasuk ke dalam sebuah kontrol, yaitu dia wait selama 1 detik. Ini termasuk ke dalam kategori kontrol yang ini, yang berguna untuk memberikan jeda waktu sebelum lanjut ke program selanjutnya, yaitu S, yang what's your favorite sports. Lalu setelah itu ada wait 2 second atau jeda 2 detik untuk ke yang terakhir, yaitu bagian program atau kombinasi blok yang membuat Scratch si kucing itu menampilkan your favorite sport is. Jadi kita menambahkan jawaban dari pengguna lagi nih. Oke, kita akan mencoba dari awal hingga akhir. What's your name? Hello Tiara. What's your favorite sports? Basket. Itu ada jeda 2 detik. Your favorite sport is basket. Seperti itu. Yang kedua, kita akan mencoba menggunakan Replit. Oke, kita search dulu di search bar website atau Google. Itu join Replit nih, yang paling atas kita klik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik di bagian navbar paling
kanan, yaitu sign up. Kita klik sign up yang menggunakan Google. Nah, jika sudah terverifikasi, seperti inilah tampilan awal Replit. Nah, di sini adalah salah satu contoh pemrograman menggunakan Python. Saya akan menjelaskan pemrograman Python sederhana yang dibuat untuk berinteraksi dengan pengguna, sekaligus menjelaskan fungsi-fungsi dari tiap bagian kodenya. Yang pertama ada kode import time. Nah, kode import time ini digunakan untuk memanggil fungsi time untuk memberi jeda waktu di dalam satu program ini. Nah, yang kedua ada name sama dengan input what's your name. Bagian ini berfungsi untuk meminta input berupa nama dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel nama, yaitu di sini. Selanjutnya ada print hello plus name, digunakan untuk menampilkan output ke layar. Pada baris ini, program menggabungkan kata hello dengan isi variabel name yang tadi telah kita inputkan, sehingga muncul sapaan sesuai nama yang kita masukkan tadi. Setelah itu ada baris kelima, yaitu time sleep 1, yaitu yang berarti berhenti sejenak selama 1 detik untuk melanjutkan ke baris yang ke-6 atau baris selanjutnya. Lalu di baris ke-6 adalah program sport, yaitu input what is your favorite sports. Sama seperti sebelumnya, input di sini digunakan untuk menanyakan olahraga favorit. Lalu jawaban disimpan ke dalam variabel sports. Ya, di sini. Di program terakhir atau di barisan ke-8 ada print your favorite sport is plus sports. Nah, print ini berfungsi untuk menampilkan your favorite sport is, yaitu jawaban yang telah kita masukkan sebelumnya di line ke-6. Seperti itu. Sekarang akan kita coba. What is your name? Tiara. Hello Tiara. What is your favorite sports? My favorite sport is basket. Nah, seperti ini kalau kita sudah run. Sekarang saya akan mendemonstrasikan sebuah program Scratch dengan tema cooking pasta atau memasak pasta. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. What's your name, Tiara? Hello Tiara, here is how to cook pasta. Boil some water. Wait for 5 minutes. Add the salt. Add the pasta. Cook for 10 minutes. Remove the water. And done. Seperti itu untuk menjalankan sebuah program dari cooking pasta. Yang kedua, ini ada mendemonstrasikan program sederhana tetapi menggunakan Python dengan tema seperti tadi, yaitu how to make pasta atau cooking pasta, sama aja. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, di barisan pertama itu ada import time. Nah, perintah ini berfungsi untuk memanggil si time yang ada di sini untuk memberikan jeda waktu dalam satu program ini. Di barisan ketiga ada name sama dengan input what's your name. Nah, baris ini digunakan untuk meminta inputan dari pengguna, yaitu mengetikkan nama, yang nantinya inputan itu disimpan ke dalam variabel name, yang ini, variabel name.
Di baris keempat, yaitu ada print hello plus name plus here is how to cook pasta. Berfungsi untuk menampilkan sapaan ke layar. Program akan menggabungkan kata hello dan kalimat tambahan here is how to cook pasta. Nah, di antara itu ada variabel name, yaitu nanti nama yang kita masukkan tadi itu muncul di antara hello dan here is how to cook pasta. Di baris ke-6 itu ada serangkaian perintah print. Tidak hanya di barisan ke-6 aja, tetapi ke-8, 10, dan sampai akhir. Nah, di antara perintah print itu selalu ada time sleep selama 2 detik, yaitu jeda selama 2 detik sebelum ke barisan selanjutnya. Nah, di barisan print itu menampilkan langkah-langkah memasak pasta, seperti boil some water, wait for 5 minutes, add salt, add pasta, cook for 10 minutes, remove the water, and done. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mendemonstrasikannya. What's your name? Ya. Hello Tiara, here is how to cook pasta. Boil some water, wait for 5 minutes, add salt, add the pasta, cook for 10 minutes, remove the water, and done. Jadi program ini bekerja dengan alur sederhana, meminta input nama dari pengguna, menampilkan sapaan, lalu memberikan instruksi memasak satu persatu dengan jeda waktu selama 2 detik. Itu tadi pemaparan pemrograman Scratch dan Rapid yang dapat saya sampaikan di praktikum algoritma dan pemrograman ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.